Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana izin ngawanohkeun heula sim kuring ti kelompok 3 kelas 10-1 di SMA 3 Bandung anu diwangun ku Reisha, Fahri, Dea, Naura, Dini, dan Hani. Sata acana izinkan kami ngawawancara anjeun dina sabaraha menit kaharep pikeun ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda. Dupi abdi tiasa terang nami Bapak. Boleh, sudah tahu nama Bapak siapa? Ya, ini nama saya Agus Winarna. Saya aslinya Jawa Tengah. Di samping pendidikan di militer, juga setelah Letnan 1 itu ikut pendidikan S1. Ya. Kemudian itu saya lanjutkan lagi pendidikan S2 di program ilmu pemerintahan, dan saya memiliki gelar S2 itu 2 ya di program studi ilmu pertahanan dan ilmu pemerintahan. Saat ini Bapak juga lagi sedang kuliah lagi nih untuk program magister di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya sudah lama tugas, kurang lebih 35 tahun. Dari 35 tahun ini saya ditugas di operasi militer perang, ya. Operasi tempur itu kurang lebih 11,5 tahun. Saya juga, Bapak juga jadi guru ya, jadi dosen, kurang lebih ada 10 tahunan. Dan saat ini Bapak menjadi dekan di Universitas Pertahanan. Sabaraha lami Bapak dina profesi militer eta? Seberapa lama Bapak di profesi militer ini? Ya, saya kurang lebih sampai saat ini, kalau dari tahun 88 sudah berapa tahun? 30? 35 ya? Ya, 35. Berapa? 35. Ya, itu dari 35 itu saya di satuan tempur, di satuan pendidikan jadi guru, jadi dosen begitu. Saya juga di staff, saya jadi komandan juga di batalion tempur di teritorial atau di kewilayahan tadi yang membina masyarakat itu. Kemudian juga di markas besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan juga sekarang ini di Kementerian Pertahanan. Kegiatan naon anu anjeun lakukan tinggal dinten? Kegiatan sehari-hari Bapak apa aja? Nah, saat ini sebagai dekan di Universitas Pertahanan, tentunya tugasnya adalah mengajar, tapi juga meneliti. Ada penelitian-penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal naon anu anjeun lakukan nalika anjeun nyekel posisi ieu? Nah, saat ini karena di universitas tugasnya tidak hanya mendidik tadi, tapi juga mengadakan kerjasama dengan universitas baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, di tempat saya itu sekarang dididik juga mahasiswa dari Zimbabwe, ya, dan dari luar negeri. Bapak juga melakukan aktivitas untuk pertukaran dosen. Saat ini di universitas tentunya aktivitas saya ya mengajar, gitu ya. Naon anu jadi inspirasi Bapak nepi ka hayang jadi TNI? Ya, sebenarnya tugas itu apa saja baik, ya. Mau jadi TNI, mau jadi nanti ilmuwan, mau jadi apapun. Tetapi di TNI itu kenapa kemudian termotivasi, karena saat itu Bapak ini punya paman yang kebetulan dia polisi Belanda, sudah lama sekali, sejak tahun 70-an begitu. Nah, dulunya sebagai polisi Belanda, pamannya Bapak itulah yang memotivasi saya masuk di militer, karena saat itu memang pengabdian
yang populer itu ya di era tahun 60-an, 70-an, 80-an itu kalau nggak di militer, kedokteran, insinyur begitu saat itu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Aya hal anu paling diingat nalika di TNI. Ada hal yang paling diingat gak selama menjabat jadi TNI? Saat saya ke Thailand ya, jadi di sana itu murid-murid itu sangat santun sekali. Yang berikutnya waktu di Cina, ada lagi di Cina itu masyarakatnya, warga negaranya selalu menjunjung tinggi pemimpinnya, ya. Dia selalu atau diberi pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa ini, ya. Dan dia akan menjunjung tinggi juga negara. Saur Bapak, nah TNI wae anu ngalaksanakeun usaha bela negara. Menurut Bapak, kenapa TNI terus yang melaksanakan bela negara? Ya, jadi sistem pertahanan Indonesia itu apa disebut apa? Sishanka merata, sistem pertahanan rakyat semesta. Sebenarnya tugas bela negara itu tidak hanya TNI nih ya, ini yang paling penting nih. Jadi semua warga negara berhak dan wajib ikut dalam bela negara. Itu pasal berapa itu? 27, 28. Pasal berapa itu? Ya, harus ingat itu ya. Nah, adik-adik sekalipun itu juga bela negara. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan sekolah dengan tepat, dengan pandai, itu juga bela negara. Jadi bela negara itu tidak identik dengan mengangkat senjata, berperang melawan musuh, tidak demikian. Jadi seperti itu ya. Jadi bela negara itu tidak harus ambil senjata, ya. Jadi semua negara Indonesia yang mendiami negara kita ini sesuai bidang pekerjaan masing-masing harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan dan bidangnya itu, maka itu juga merupakan bagian dari bela negara. Saur Bapak, kumaha lamun teu aya TNI? Kumaha pangaruh TNI di negara? Menurut Bapak gimana kalau gak ada TNI? Terus pengaruh ke negara gimana kalau gak ada TNI? Jadi persyaratan berdirinya negara itu salah satunya harus ada angkatan bersenjata. Jadi tetap harus ada. Memang ada negara-negara yang tidak memiliki tentara. Walaupun sekarang paham imperialisme, paham kolonialisme sudah tidak ada. Jadi paham imperialisme dan kolonialisme itu adalah paham yang ingin apa? Memperluas negaranya dengan menginvasi negara lain. Nah, sudah tidak ada. Tetapi invasi-invasi yang lain banyak. Apakah itu di bidang misalnya teknologi? Nanti suatu saat bisa saja komputer kita ya yang sekarang disebut dengan perang cyber. Tahu kan, pernah dengar? Perang informasi dulu awalnya. Jadi sesuai dengan paham civis pacem parabellum, itu paham tentang perang yang dianut oleh semua negara. Kalau ingin damai maka apa? Harus siap-siap perang. TNI ataupun angkatan senjata di semua negara termasuk Indonesia harus disiapkan untuk di sana. Tapi Indonesia memiliki politik luar negeri itu adalah politik cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Jadi kita bukan negara invasi, makanya kita harus siap, tidak hanya TNI saja. Saur Bapak, gimana tanggapan Bapak karena generasi muda saat ini? Ya, tentunya sebuah generasi itu beda, ya. Generasi Bapak dan generasi adik-adik berbeda. Kita tahu kan ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y. Nah, adik-adik sekarang ini udah generasi Z, ya, atau generasi milenial, ya. Tentunya berbeda. Namun demikian, apabila
kita mempelajari generasi-generasi itu, maka kita harus mengambil intisari atau hal-hal yang baik, bukan kita mempertentangkan. Ini generasi sekarang ini sesuai dengan program pemerintah harus menjadi generasi yang unggul kan, generasi emas nanti tahun 2045. Nah, adik-adik sudah lulus perguruan tinggi pasti kan 2045. Begitu generasi sekarang ini harus bisa memfilter budaya luar, misalnya budaya minum-minuman keras, pesta-pesta, dansa-dansa, kemudian musik yang itu memang budaya barat. Nah, itu harus bisa difilter. Yang kedua, harus mandiri. Kumaha pendapat Bapak ngenaan TNI anu nyalahgunakeun jabatanna? Jadi sebenarnya semua pejabat tidak ada TNI itu disumpah. Jadi harus mempertanggungjawabkan tugas, tanggung jawab dan wewenang. Kalau menyalahgunakan wewenang maka siapapun harus dihukum, kan begitu. Kecuali ada beberapa bagian yang memang karena tugas di pertempuran misalnya, tugas karena darurat militer misalnya, itu tentunya di dalam hal hukum berbeda. Maka Bapak sekarang ini kan sedang kuliah magister di hukum operasional. Nah, di TNI pun sudah mereformasi kan sejak 1997. Sekarang pun sedang dibangun bagaimana ada aturan atau PP yang mana di dalam hal hukum TNI itu akan dibentuk tata usaha militer TUM ya. Sakitu wae disimpuri atur nuhun kana walaraca mangkosna anu tos diluangkeun ka grup simkuring. Ya, Assalamualaikum semangat ya. Ya,